pagi Bapak. Ya, selamat pagi Pak Adam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Sesuai dengan yang kemarin Adam WA ya Pak, bahwa Adam pengen ada wawancara dengan Bapak tentang proses pengambilan keputusan. Nah, yang pertama Adam mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada pagi ini. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya Pak. Baik. Adam pengen tahu nih bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak. Oh, ya, baik, terima kasih Pak Adam. Yang pertama, mengidentifikasi kasus dilema etika. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau dilema etika kan benar sama benar. Betul. Untuk itu memang di dalam kita di sekolah ya pasti akan muncul seperti itu. Contohnya begini Pak Adam, pengadaan seragam itu kan dilema etika. Ya. Di satu sisi memang tidak boleh kan pengadaan seragam kalau memaksa. Di satu sisi juga setiap sekolah itu punya kekhasan masing-masing. Contoh seragam olahraga, seragam batik kadang tidak ditemukan di toko-toko di luar. Ya. Akhirnya sekolah kan mengadakan, tapi untuk adanya komunikasi dengan komite, maka kita mengajak komite untuk bersama-sama memecahkan masalah tersebut supaya tidak terjadi bahasanya pungli seperti itu Pak. Jadi komite mengetahui, kita pun memberi memberi alasan yang jelas lah untuk kekhasan sekolah kita. Syukur-syukur bisa bekerja sama dengan komite dan orang tua sehingga tidak memberatkan siswa. Intinya itu tidak memberatkan siswa. Itu yang Dilema etika. dilema etika ya. Yang kedua dari Rujukan moral, Pak. rujukan moral. Tadi seperti pengelolaan bos terutama Pak. Pengelolaan bos memang kita harus hati-hati Pak. Makanya tiap ada bimtek dan sebagainya kita memang pelajari betul-betul, terutama terkait pengadaan barang dan sebagainya. Alhamdulillah untuk itu kita selalu kerjasama dengan Sikplan Pak, sehingga laporannya bisa diterima dengan baik oleh dinas pendidikan. Baik, jadi memang Bapak sangat memahami ya Pak apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral, dan Bapak juga sudah bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Nah, lanjut Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak? Ya, kita harus ingat prinsip yang empat tadi ya. Yang pertama apa tadi? Individu lawan kelompok, kemudian keadilan dan kasihan, jangka panjang atau jangka pendek, kemudian kebenaran dengan kesediaan. Nah, jika kita berpatokan pada empat prinsip tersebut, saya yakin keputusan apapun akan bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Nah, berarti sesuai yang tadi ya Pak, berarti harus menjalankan empat prinsip itu ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang Bapak lakukan selama ini Pak untuk mengambil keputusan? Ya, yang jelas yang pertama tuh mengenali dulu nilai yang saling bertentangan. Apakah misalnya ada kasus itu pasti ada nilai-nilai yang bertentangan satu sama lain, maka kita harus mengambil keputusan ya. Kemudian kita identifikasi lagi siapa yang terlibat pada kejadian tersebut. Misalnya siswa dan guru dan orang tua dan sebagainya. Kemudian kita juga harus mencari fakta-fakta yang relevan supaya kita tidak bahasanya bertiga katanya ini, katanya itu, tidak bisa. Kita harus memverifikasi semua data-data yang kita terima, kemudian kita analisis data-data tersebut, dan selanjutnya kita uji apakah data-data yang kita terima itu sudah benar atau salah. Kita melakukan pengujian. Saya rasa cukup seperti itu juga. Nanti keputusannya bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama. Ya, baik. Yang selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema
etika Pak yang benar sama benar? Ya tadi kembali lagi kepada 4 prinsip. Sebenarnya kan kalau benar sama benar kan kita tadi ya pakai individu dan kelompok dan sebagainya. Tapi kan kita sebenarnya kan lebih balik lagi ke hati kita. Memang sudah ada aturan kan, Ya. tapi kalau kita juga pakai hati, kemudian ada prioritas juga, ada prioritas jangka panjang, jangka pendek, kebenaran dan sebagainya itu balik lagi pada 4 prinsip tadi Pak. Insya Allah hasilnya bisa diterima semua pihak. Jadi kembali lagi ke 4 prinsip yang tadi ya Pak dalam pengambilan keputusan. Nah selanjutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kadang keputusan itu tidak bisa diterima oleh semua pihak Pak. Contoh begini, orang tua mengusulkan Pak outing kelas Pak, Ya. outing kelas. Sebagian orang tua mengusulkan di sekolah, sebagian orang tua mengusulkan di luar sekolah. Kalau di luar sekolah kan otomatis tidak semua bisa terhandle oleh bantuan operasional sekolah kan tentunya ada biaya-biaya lain. Ya. Pada akhirnya kan seperti itu menimbulkan apa ya namanya tantangan bagi kita. Nah untuk itu kita kembali lagi pada musyawarah untuk mufakat. Jangan sampai orang tua itu merasa keberatan, merasa tidak didengarkan. Nah kita maka panggil semua orang tua, kita diskusi bersama. Dan kita tidak akan menekan pada orang tua untuk menyetujui atau menolak. Kita serahkan kepada orang tua bagaimana yang terbaik untuk siswa. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada Pak jadwal untuk Jadwal, ya? penyelesaian. Karena apa? Karena dilema etika dan kunjungan moral itu biasanya seperti kasus itu ya. Ya. Oh, kasus ini mana yang benar, mana yang enggak, Ya. mana dulu. Karena kasus itu munculnya kondisional pada waktu-waktu tertentu dan tidak bisa terjadwal, maka tidak ada jadwal. Tetapi jika kita menghadapi dilema etika tadi, tentunya tadi kita sudah punya prinsip-prinsip untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, yang selanjutnya Pak, apakah adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Oh ya ada dan banyak. Kalau saya untuk menyelesaikan itu kan tetap harus diskusi dengan semua guru, Diskusi. ya, dengan semua guru yang lebih mengetahui misalnya kondisi di sekolah kan. Karena kan misalnya jika ada masalah dengan siswa, dengan orang tua, yang lebih dekat dengan mereka kan guru. Selain guru-guru juga kita sering juga berkomunikasi dengan komite, orang tua. Jadi mereka ini apa ya, suatu kesatuan tidak bisa dipisahkan untuk mencari solusi sebuah permasalahan yang timbul, terutamanya tadi dilema etika tadi. Ya, yang terakhir Pak, dari semua ya hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat atau Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya intinya sih kembali lagi kepada prinsip tadi apa ya, bahwa kita harus memperhatikan betul-betul sebelum mengambil keputusan itu tidak ada prosedur yang harus dilalui. Tadi untuk menilai benar atau salah, kemudian siapa yang terlibat, kemudian faktor-faktor apa yang namanya relevan atau tidak. Itu jika kita sudah punya basic data seperti itu, maka kita mengambil keputusan pun bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi saya dalam pengambilan keputusan. Yang terutama untuk saya pribadi, memang kasus pengambilan keputusan ini sangat luar biasa Pak, karena memang saya sebagai guru pun harus
selalu tepat dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi pada murid saya. Betul. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama Pak. Sukses terus. Sehat Pak. selalu Bapak. Amin, amin. Terus. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk wawancara kita pada hari ini untuk tugas Abang dalam pendidikan guru penggerak terkait pengambilan keputusan. Langsung saja Bu. Keputusannya Adam atau keputusan kepala sekolah? Keputusan Ibu. Jadi Adam itu lagi belajar proses dalam pengambilan keputusan, terutama untuk pemimpin pembelajaran. Nah, yang pertama itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu berarti benar ya? Iya, benar sama benar. Benar ya. Iya. Yang Bujukan moral benar sama ya. pastinya saya akan melihat dulu apakah masalah itu melanggar hukum, artinya dilema moral ya atau bukan. Kalau misalnya itu menggunakan kasusnya itu melanggar hukum, maka saya akan pasti menggunakan teori dilema moral itu. Ya. Tapi jika masih dikatakan dilema etika, benar salah, benar salah ya, etika itu benar, maka pasti dengan menganalisis apakah keputusan yang akan diambil nanti itu tepat atau bijaksana. Seperti itu Ibu. Jadi kalau bujukan moral itu melihat ke apakah melanggar hukum atau tidak, seperti itu. Kalau dilema etika berarti seperti yang tadi Ibu ya, Keputusan yang tepat untuk si yang bermasalah itu Ya. sebijaksana mungkin lah mengambil tindakan. Baik. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan itu pasti berat ya, Iya. pasti sangat berat sekali gitu ya. Apalagi keputusan itu harus diambil benar-benar Iya. sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan itu biasanya saya harus mengumpulkan fakta-fakta dulu, artinya fakta-fakta dari masalah itu ya. Kemudian siapa yang terlibat dalam masalah itu. Kemudian biasanya juga menganalisis apakah masalah itu benar atau salah. Terus yang jelas setelah kita tahu, kita mengambil alternatif atau solusi dari masalah yang kita hadapi. Ya. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah? Biasanya untuk langkah-langkah saya lakukan dulu seperti yang tadi saya katakan ya, kita mencari penyebab dari masalah itu. Kemudian menentukan siapa yang terlibatnya, tadi sudah saya sampaikan tadi. Kemudian mendiskusikan dengan orang sekitar yang terkait. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang sama benarnya? Dilema apa ya? Dilema etika benar sama benar. Tantangan apa saja yang selama ini Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan itu? Ya biasanya saya yang bikin susah itu membayangkan sosok untuk yang dijadikan panutan, sosok yang dijadikan panutan terhadap masalah itu, sehingga saya bisa mengambil sebuah keputusan apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan keputusan yang tepat. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki
sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika, atau langsung diselesaikan di tempat, atau juga ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Nah, untuk dan prosedurnya bagaimana? Tergantung. Kalau misalnya masalahnya hanya sepele, ringan, biasa, itu biasanya saya lakukan langsung saat itu saya selesaikan tanpa membuat jadwal ataupun apa. Tapi kalau masalahnya itu kira-kira berat atau melanggar hukum atau apa, biasanya saya jadwalkan dan prosedur-prosedurnya yang telah saya sampaikan di awal, mulai dari menganalisis mencari fakta. misalkan fakta-fakta. Berarti tidak ada jadwal khusus kecuali memang masalahnya ringan. Nah, kalau masalahnya ringan saya langsung, tapi kalau kira-kira itu berat, butuh sesuatu yang harus nyata, ya pasti saya buat. Ya, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau sih saya selalu berbicara dengan orang sekitar, yang bisa kalau di sekolah berarti dengan komite sekolah, dengan orang tua yang sudah support saya. Kemudian kalau di rumah ya biasanya dengan keluarga lah. Masalah-masalah, walaupun untuk masalah sekolah, kadang-kadang memang saya selalu kan di keluarga juga saya sampaikan. Dan kalau misalnya itu sangat berat banget, saya selalu berhubungan dengan orang-orang terkait, baik tokoh masyarakat di sekitarnya, kemudian juga dari distrik dan lain-lain. Ya, yang terakhir Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang jelas, saya harus lebih bijaksana dalam segala hal. Saya tidak bisa mengambil keputusan seenak atau sekarang berak ya, seenaknya. Tapi ya, yang bisa saya ambil adalah saya lebih bijaksana untuk berbuat. Terima kasih sekali Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dan bisa melanjutkan belajar Adam dengan Ibu yang luar biasa. Walaupun memang materi pengambilan keputusan ini sesuatu yang sudah terbiasa ya Bu, iya, tetapi memang harus melalui prosedur yang tepat. Pasti ada. Kita nggak bisa sewenang-wenang terhadap satu masalah. Sekali lagi Adam, terima kasih Yo, Ibu. sama-sama. Sehat selalu Ibu. Sukses. Amin, amin.